Satu dari 7 korban tewas kecelakaan mobil travel menabrak truk trailer di Tol Batang, Semarang pada Selasa siang dimakamkan. Jajaran Satreskrim Polres Pekalongan, Jawa Tengah berhasil membongkar aksi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Kenaikan harga BBM mengakibatkan harga bahan pokok di pasaran ikut naik. Selamat malam pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng hari ini. Nurbaiti, satu dari 7 korban tewas kecelakaan mobil travel menabrak truk trailer di Tol Batang, Semarang pada Selasa siang dimakamkan. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman ibu rumah tangga berusia 53 tahun tersebut yang tewas usai melihat kelahiran cucunya di Jakarta. Proses pengantaran pemakaman jenazah Nurbaiti dilakukan puluhan tetangga dan kerabat korban di Pemakaman Umum Amposari, Sedangguo, Tembalang, Semarang, Selasa siang. Di pemakaman, suami dan anak sematawayang korban tak kuasa menahan tangis. Kepergian secara mendadak ibu rumah tangga berusia 53 tahun itu mengejutkan pihak keluarga dan tetangga korban. Pasalnya korban dikenal sangat baik dengan warga dan aktif mengikuti kegiatan di kampung. Nurbaiti pergi ke Jakarta untuk menjenguk anak perempuannya yang sedang melahirkan. Namun saat perjalanan pulang ke Semarang, mobil travel yang ditumpangi Nurbaiti terlibat kecelakaan di kilometer 375+300 arah Semarang, terjadi pada hari Senin pukul 7:27 waktu Indonesia Barat. Almarhum ibu rumah tangga, samping itu juga beliau itu ya aktif di kegiatan ke RT-an juga, ya baik orang ramah, jadi ya inilah kesehariannya itu menurut tetangga ya bagus, tidak ada apa-apa lah, maksudnya ya beliaunya itu memang rukun gitu sama keluarga, insya Allah. Kalau sebelumnya itu dari mana sih Pak almarhum itu Pak? Dari Jakarta ini. Berarti mau pulang ke sini ya? Iya, mau pulang ke Semarang. Jenazah Nurbaiti kemudian dibawa mobil ambulans Rumah Sakit Islam Weleri Kendal ke rumah duka almarhum Nurbaiti di Jalan Gemah Jaya Barat 2 nomor 4 Kedung Mundu, Tembalang, Semarang, Senin sore. Kejadian itu melibatkan 2 buah kendaraan, yaitu kendaraan penumpang atau travel jenis AIS dengan nomor polisi W7202NA dan truk trailer dengan nomor polisi L8835US. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi travel mengantuk. Kemudian kendaraan oleng ke lajur 1 dan menabrak bagian belakang truk, lalu keluar lajur dan terperosok ke parit. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, korban kecelakaan maut di Jalan Tol Semarang Batang, kilometer 375 ruas Jalan Tol Gringsing Batang, Jawa Tengah, yang menewaskan 7 orang dan 7 lainnya mengalami luka, saat ini menyisakan 5 orang yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, Jawa Tengah. 5 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal adalah Toto dari Majalengka, Emmanuel warga Nigeria, Angga warga Jawa Timur, Samsul Bahri, dan Aan Siti Rohayati. Salah satu korban, Toto, yang kondisinya kritis membuatnya harus dirawat di ruang ICU. Salah satu korban selamat, Samsul Bahri, yang hendak ke Bali untuk kerja sebagai ABK nelayan, menuturkan saat kecelakaan terjadi ia sedang tertidur sehingga tidak mengetahui kronologi kecelakaan yang menimpa dirinya dan rombongan. Nganterin anak dulu ke Pemalang, lah pokoknya udah habis saya nganterin ke daerah Jawa Tengah, udah nggak tahu apa-apa, itu udah di rumah sakit. Tentu mobil itu udah masuk jurang, udah pada bilang gitu. Tapi keluarganya yang di Pemalang sudah tahu? Sudah, saya udah telepon Pak. Dokter Satria mengatakan kondisi satu pasien sejak masuk hingga saat ini masih tetap tidak ada perubahan, sehingga belum bisa dijenguk siapapun, sedangkan pihak rumah sakit sudah menghubungi keluarga pasien. Pasien dari kecelakaan itu yang kami rawat, kondisinya ya kritis ya, jadi sedang dalam penanganan yang intens ya. Mudah-mudahan dinamikanya perbaikan ya. Saat ini kami masih merencanakan untuk beberapa pemeriksaan lanjutan untuk lebih menegakkan diagnosa.
Kalau total yang masih dirawat di rumah sakit ada berapa, Dok? 5 yang dirawat. Yang di ICU ini 1. Oh, di ICU itu yang berarti yang 4 berada di ruangan Di ruangan stabil. Dilanjut perawatan di sini ya? Dilanjutkan sampai ya bismillah, mudah-mudahan bisa survive ya. Bisa selamat sembuh. Atas nama siapa dok yang di ICU? Ya kalau di ICU intinya kritis. Jadi kondisinya dinamis ya, semua yang masuk ke ICU kritis ya. Dinamis, bisa perbaikan, bisa perburukan. Ini sementara ini dari masuk masih kondisinya masih sama. Humas Rumah Sakit Islam Wuleri Kendal Farid Hermawan mengatakan, saat ini dari 7 korban 1 sudah dibawa pulang, 1 dirujuk ke rumah sakit di Semarang, dan 5 lainnya masih dirawat di RSI Kendal. Yang lainnya sudah dibawa pulang terakhir tadi malam ke Jawa Timur. Nah, yang 1 masih di sini perempuan, yang kita masih kerjasama dengan pihak kepolisian. Kalau untuk pasien sendiri berarti jumlahnya masih 5 di sini, termasuk yang warga negara Nigeria itu, tapi sudah ada kontak dari keluarganya di Jakarta, mungkin segera ke sini. 1 keluarga juga dari Bandung juga sudah ada ke sini, yang 1 lagi yang sudah diperbolehkan sejak kemarin, insya Allah sudah akan segera pulang. Farid menambahkan untuk korban meninggal sudah diambil keluarganya, namun masih ada 1 jenazah yang belum diambil. Sampai saat ini masih berada di kamar mayat RSI Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Pekalongan, Jawa Tengah berhasil membongkar aksi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Polisi mengamankan barang bukti ratusan liter biosolar hasil pembelian dari SPBU yang disimpan di dalam jerigen. Ratusan liter BBM bersubsidi jenis solar yang disimpan dalam jerigen berhasil diamankan jajaran Satuan Riset Mobil dan Kriminal Polres Kota Pekalongan beserta 3 orang tersangka, masing-masing berinisial B, S, dan F, semua warga Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Para pelaku ditangkap aparat petugas dari Polres Pekalongan lantaran kedapatan menimbun bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan jumlah ratusan liter. Kapolres Pekalongan AKBP Arif Fajar Satria menyebutkan ketiga tersangka sudah melakukan aksinya beberapa kali sejak beberapa bulan terakhir. Aparat berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti puluhan jerigen BBM solar bersubsidi, sebuah mobil untuk mengangkut, juga alat untuk menuang BBM tersebut. Barang ilegal tersebut dibeli dari sebuah SPBU menggunakan puluhan jerigen dengan harga bersubsidi. Solar ini lalu dijual ke angkutan berat, truk, dan armada lain dengan keuntungan setiap liter sekira Rp800. Polres Pekalongan juga mengamankan 3 pelaku, 1 berinisial B, yang kedua S, dan 1 lagi berinisial M. Semuanya warga Doro, di mana yang bersangkutan dalam hal ini menyalahgunakan surat pengangkutan yang seharusnya dipergunakan untuk industri kecil, yaitu Rosmel. Mereka menjual ke masyarakat umum. Khususnya para truk-truk yang membutuhkan bahan bakar solar tersebut. Penyidik telah melakukan pemeriksaan dalam hal ini, baik alat angkutnya dan juga seperti rekan-rekan lihat ada jerigen-jerigen yang untuk sebagai penampungan sementara. Mereka semuanya membeli dari salah satu pompa bensin yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Tanjung Sari, dan nantinya kita akan lakukan terus pemeriksaan atas hal tersebut. Mereka membeli dengan harga subsidi, kemudian mereka jual kembali dengan keuntungan 1 tiganya itu sekitar 850. Ini kan tidak boleh terjadi. Mereka harusnya menjualnya ke Rosmel, kemudian sudah ada di dalam suratnya tersebut. Pihak pompa bensin pun menerima karena yang bersangkutan membawa surat tersebut. Ini ditujukan untuk pengisian di lokasi.
Tersangka saat ini sudah dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk proses hukum lebih lanjut, di mana pelaku akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengerahkan tim pengendali inflasi daerah untuk mengantisipasi berbagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan harga komoditas pangan di Jawa Tengah. Indonesia, Wakil Menteri Keuangan,
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut tim pengendali inflasi daerah telah dikerahkan untuk menangani harga komoditas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian di Mapolda Jawa Tengah bersama dengan Forkopimda Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya nanti tim pengendali inflasi daerah akan melakukan input data harga komoditas setiap harinya secara cepat termasuk sejumlah faktor yang lainnya. Ganjar juga meminta seluruh tim pangan daerah untuk aktif melakukan pemantauan dan perkembangan harga komoditas pangan. Lalu komunikasi kita minta untuk sama, datanya yang dipegang adalah data yang dari pemerintah pusat, sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama, termasuk di kabupaten kota. Maka terkait dengan inflasinya, tadi langsung kita sambung rapat dengan Forkompimda di tingkat kabupaten kota, agar mereka kita minta untuk mengisi data harga komoditas harian, bukan mingguan, saya minta harian, agar kita bisa tahu kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu, sehingga kita bisa langsung melakukan tracing terkait dengan satu, apakah kesulitan bahan baku, apakah transportasi sistemnya, ataukah kemudian ada faktor X yang mesti kita bereskan. Kepolisian dengan kejaksaan sudah menyiapkan persiapan untuk pengawalan dalam sisi law enforcement-nya, termasuk tentu saja tim pangan daerah semuanya on, tidak ada yang tidak on. Maka kita akan kawal semuanya, termasuk stok BBM yang mesti terisi, yang mesti ada dan tidak boleh ada yang menyelewengkan itu. Karena Pak Kapolda juga tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan ketangkap begitu ya. Artinya publik tidak boleh ada yang main-main dalam situasi yang sulit seperti ini. Bahkan Pak Kapolda dengan Kodam tadi sudah memerintahkan agar setiap tempat-tempat BBM, SPBU dan sebagainya dipastikan dijaga. Terkait stok BBM, Polri dan TNI juga menerjunkan personel untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di setiap SPBU dan tempat BBM seluruh Jawa Tengah. Kepolisian dan Kejaksaan juga telah menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement atau penegakan hukum jika terjadi adanya penyelewengan maupun penimbunan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Bisa kenaikan harga BBM yang secara resmi diumumkan beberapa hari yang lalu mengakibatkan harga bahan pokok di pasaran ikut naik. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa bahan pokok merangkak naik. Kenaikan harga tersebut terpantau mulai dari Rp500 hingga Rp2.000. Pasca kenaikan harga BBM yang diresmikan pada tanggal 3 September 2022 lalu, mengakibatkan harga bahan pokok di Pasar Pati merangkak naik, seperti bawang, cabai, serta minyak goreng curah. Di Kabupaten Pati, kenaikan yang dialami mencapai 3% hingga 5% per kilogramnya. Bawang naik Rp2.000 per kilogram, cabai merah keriting dan rawit naik Rp2.000, kemudian cabai rawit biasa naik Rp1.000 per kilogram, dan minyak goreng curah naik Rp500 per liternya. Disinggung mengenai daya beli masyarakat, Kepala Disdak Perinpati Hadi Santosa mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti terkait banyaknya permintaan masyarakat terhadap bahan pokok tersebut. Pihaknya pun menilai adanya kenaikan harga bahan pokok di pasaran ini masih dalam taraf yang wajar. Ia menyebutkan bahwa beberapa harga bahan pokok bisa terus merangkak naik. Hal itu disebabkan tidak hanya karena kenaikan harga BBM, namun juga karena faktor cuaca. Pantauan kami selama 4 hari terakhir ya, ada beberapa komoditas yang naik harganya, contohnya bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah, cabai rawit, kemudian minyak curah ada kenaikan sedikit. Nanti kita tetap pantau setiap hari untuk bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Naik sekitar 3-5%. Cabai merah keriting ya, itu naik Rp2.000 per kilonya. Kemudian cabai rawit naik Rp2.000, cabai rawit biasa naik Rp1.000. Kemudian yang bawang putih itu juga naik sekitar Rp2.000 per kilonya.
minyak goreng curah naik sekitar Rp500 per kilogram. Bisa nih fluktuatif karena ini banyak faktor untuk harga di pasaran. Tidak hanya kenaikan BBM, tapi juga mungkin hal-hal lain seperti misalkan cuaca dan sebagainya. Dalam hal ini, pihak Dinas Perdagangan akan terus memantau setiap harinya untuk evaluasi mengenai kenaikan harga pokok yang ada di Kabupaten Pati. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita di Jateng hari ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap jam 9 malam hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Galus Karyanti dan seluruh kerabat kerja pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.